Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayani Supada Pradana dari kelas Rekayasa Nilai A dengan NIM 210101191300099. Di sini saya akan mempresentasikan Value Engineering Study Report yang bertemakan Georgia Department of Transportation Collector Distributor System. Lalu untuk bagian pertama yaitu deskripsi proyek. Subjek kajian rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 00095542 dengan nama proyek yaitu I20 arah timur dari I285 ke CR150 pano larut sistem CD atau kolektor distributor. Desain untuk proyek tersebut telah disiapkan oleh Arkadis. Lalu pada saat workshop, rencana telah maju ke tingkat desain awal. Laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh tim rekayasa nilai BPSNJ saat mereka melakukan studi VE selama periode 9 sampai dengan 12 Februari 2010 di Atlanta, Georgia. Untuk Georgia Department of Transportation atau Departemen Transportasi Georgia. Penelitian dilakukan di kantor Georgia DOT. Lalu untuk tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang masa operasional segmen kritis sistem antar negara bagian Georgia. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional akibat kemacetan di I20 arah timur antara I285 dan Wesley Chapel Road. Salah satu cara di mana tim VE dapat menambah nilai proyek adalah dengan mengidentifikasi cara untuk mempercepat proyek. Kalau untuk biaya konstruksinya, estimasi biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar 61,654 juta. Tidak ada biaya ruang milik jalan, lalu utilitas yang dapat diganti diperkirakan sebesar 3,2 juta dolar. Lalu untuk total biaya yang diproyeksikan untuk proyek tersebut adalah 64,876 juta dolar. Lalu masuk ke bagian kedua yaitu analisis proyek. Untuk rencana kerjanya, tim rekayasa nilai mengikuti 7 langkah rencana kerja rekayasa nilai sebagaimana diumumkan oleh Departemen Perhubungan Georgia. Rencana kerja 7 langkah ini mencakup hal berikut, yaitu yang pertama investigasi, yang kedua analisis, yang ketiga spekulasi, keempat evaluasi, kelima pengembangan, 6 rekomendasi, lalu yang ketujuh dan terakhir adalah presentasi. Lalu untuk yang pertama yaitu fase investigasi. Selama fase kerja tim VE ini, tim menerima pengarahan dari staf Departemen Perhubungan Georgia atau GDOT dan konsultan desain mereka dari Arkadis. Pengarahan ini mencakup diskusi tentang maksud desain di balik proyek, masalah biaya, dan batasan fisik proyek. Dalam sesi kerja berikutnya, tim VE mengembangkan model biaya dari data biaya yang diberikan oleh para desainer dan membiasakan diri dengan gambar konstruksi dan data lain yang tersedia untuk tim. Model biaya yang digunakan adalah model Pareto. Lalu selanjutnya ada fase analisis. Selama fase ini, tim VE menentukan fungsi proyek. Ini disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dengan mengajukan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan proyek dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan ini. Dalam contoh spesifik dari proyek ini, fungsi-fungsi penting dalam proyek diidentifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tujuan dan sasaran proyek, yaitu meningkatkan karakteristik operasional. Lalu yang kedua ada fungsi dasar proyek, yaitu mengurangi konflik weaving, mengurangi kebisingan, dan mengalirkan air badai. Lalu diagram fast juga disiapkan untuk menyoroti fungsi yang dibutuhkan oleh proyek dengan diagram fast yang ada di layar ini sekarang. Lalu selanjutnya ada fase spekulasi.
Tim VE melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat membantu memenuhi tujuan proyek, yaitu dengan menjelajahi cara untuk meluas jalur selebar 11 kaki menjadi selebar 12 kaki, lalu mengurangi biaya dinding suara melalui jenis dinding alternatif, lalu meninjau desain geometris lalu lintas untuk menambah desain yang sudah efektif. Lalu untuk sesi brainstorming, awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi dalam fase evaluasi. Selanjutnya ada fase evaluasi. Setelah tim VE mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu diputuskan alternatif mana yang harus dijalankan. Ini adalah pekerjaan fase evaluasi atau penilaian. Tim VE merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan dengan tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Setelah proses seleksi tersebut, tim VE menggunakan nilai-nilai berikut sebagai tolak ukur layak atau tidaknya suatu alternatif untuk diteruskan dalam proses VE. Antara lain, mempercepat pengiriman proyek. Yang kedua, hidup dalam kendala desain kritis. Yang ketiga, implementasi dari alternatif. Yang keempat, meningkatkan nilai. Yang kelima, meningkatkan pemeliharaan. Yang keenam, penghematan biaya konstruksi. Yang ketujuh, penghematan biaya siklus hidup. Berdasarkan kriteria tersebut, tim VE mengevaluasi alternatif dan memeringkatnya dari 5 hingga 1. Berikut daftar dari ide-ide yang telah dibuat oleh tim VE. Yang pertama yang mencangkup ide terkait aspal konkret, yang kedua tentang lain-lain, lalu selanjutnya yang ketiga tentang retaining walls, yang keempat tentang sound barriers. Lalu selanjutnya ada fase pengembangan. Selama fase ini, tim VE mengembangkan setiap alternatif yang dipilih dengan peringkat 4 atau 5. Jika waktu mengizinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini termasuk rinci penjelasan ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep awal, kelebihan dan kekurangan, penjelasan teknis, dan perkiraan biaya, serta penghematan biaya yang dihasilkan jika diterapkan. Lalu yang selanjutnya ada fase rekomendasi. Selama fase ini, tim VE meninjau ide-ide alternatif untuk memastikan mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan mana yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada fase presentasi. Seperti disebutkan sebelumnya, tim membuat out briefing informal pada hari terakhir workshop. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan kepada pemilik dan desainer tentang pertemuan awal studi VE. Lalu masuk bagian ketiga, yaitu rekomendasi. Selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu konstruksi proyek. Setelah tahap evaluasi selesai, 9 gagasan alternatif tersisa untuk pertimbangan lebih lanjut. Yang terdiri dari ide aspal konkret, yaitu 3 ide, miscellaneous atau lain-lain dengan 2 ide, retaining walls dengan 3 ide, lalu sound barriers dengan 1 ide. Mohon maaf, sound barriers dengan 1 ide. Lalu untuk rekomendasi yang pertama yaitu rekomendasi nomor AC1, menggunakan bahu luar 10 kaki sebagai pengganti bahu luar 12 kaki. Untuk desain awalnya, desain aslinya mengusulkan pembangunan bahu luar selebar 12 kaki untuk panjang jalur CD. Untuk alternatifnya, alternatif mengusulkan menggunakan bahu luar beraspal selebar 10 kaki untuk panjang jalur CD. Dengan rekomendasi ini, maka didapatkan penghematan biaya sekitar $150.938. Lalu rekomendasi nomor AC2 berkoordinasi dengan proyek perawatan reservasi yang direncanakan. Untuk desain awal, desain aslinya mengusulkan milling semua beton aspal di dua jalur bagian dalam hingga ke bagian lapisan beton di bawahnya. Lalu untuk alternatif, desain alternatif mengusulkan koordinasi pengaspalan yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan milling.
Dengan rekomendasi ini didapatkan penghematan biaya sekitar 1,2 juta dolar. Lalu untuk rekomendasi selanjutnya ada rekomendasi nomor AC3, yaitu menggunakan kemiringan silang 4% di bahu luar pada bagian tangan. Untuk desain aslinya ya memerlukan konstruksi bahu luar dengan perkerasan kedalaman penuh pada kemiringan silang 6% pada bagian tangan. Lalu untuk alternatif mengusulkan untuk membangun bahu jalan luar dengan perkerasan kedalaman penuh dengan kemiringan silang 4% pada bagian tangan. Dengan rekomendasi ini dapat penghematan biaya sekitar 144.000 dolar. Lalu selanjutnya ada rekomendasi nomor MS3, yaitu menggunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengganti penghalang beton. Untuk desain awalnya, desain asli mengusulkan pembangunan penghalang median beton tipe 26 untuk pemisahan positif antara jalur umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 hingga STA 135. Lalu alternatifnya menggunakan pagar pembatas berwajah ganda tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Dengan rekomendasi ini maka dapatkan penghematan biaya sekitar 1,1 juta dolar. Lalu selanjutnya ada rekomendasi MS4, yaitu menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan CD. Dengan desain asli mengusulkan penggunaan pipa beton betulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalur kolektor distributor. Lalu untuk desain alternatif mengusulkan penggunaan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Dengan rekomendasi ini maka dapat penghematan biaya sekitar 74.000 US dollar. Lalu selanjutnya ada rekomendasi nomor RW1 menggunakan dinding MSI sebagai pengganti dinding penahan beton. Untuk desain awal, desain aslinya membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT dengan ketinggian mulai dari 2,5 kaki hingga 7 kaki, membentang di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh segmen antara I285 dan Jalan Chapel Wesley, dan di sebagian bagian antara Jalan Wesley Chapel dan Jalan Panola. Lalu untuk alternatif mengusulkan penggunaan dinding MSI sebagai pengganti dinding penahan cor di tempat. Alternatif mempertahankan selubung dan geometri dinding desain asli. Dengan rekomendasi ini maka didapatkan penghematan biaya sekitar 1,9 juta dolar. Lalu selanjutnya ada rekomendasi nomor RW9, yaitu menambahkan dinding suara ke dinding penahan beton di mana sesuai. Desain aslinya membutuhkan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan raya. Untuk alternatif mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif mempertahankan geometri jalan asli. Dengan rekomendasi ini maka dapatkan penghematan biaya sekitar 505.000 US dollar. Lalu selanjutnya ada rekomendasi nomor RW10, yaitu menggunakan sheet pile sebagai pengganti dinding penahan beton. Desain asli menggunakan dinding penahan CIP standar GDOT dengan ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki, membentang di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh segmen antara I285 dan Jalan Chapel Wesley, dan di sebagian Jalan Wesley Chapel dan Jalan Panola. Alternatifnya menggunakan turap sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif mempertahankan selubung dan geometri dinding desain asli. Dengan rekomendasi ini maka dapatkan penghematan biaya sekitar 1,1 juta dolar. Nah, selanjutnya ada rekomendasi nomor SB3, yaitu menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan raya arah barat. Untuk desain aslinya mengusulkan pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offside. Lalu untuk desain alternatif mengusulkan untuk menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai saat bagian jalan menuju barat dibangun kembali.
Dengan rekomendasi ini maka dapatkan penghematan biaya sekitar 1,5 juta dolar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.